Aku cuma nggak jangka aja, Ustazah. Kampus religius Ustazah sampai ada tawuran kayak gitu. Ujar Roy malam itu datang ke acara makan-makan di rumah Ustazah Ibah. Sering itu Roy, cuman apesnya aja. Kejebak kemarin, Pak Ustadz tampak mundar-mandir dari kamar ke tengah rumah. Dari tengah rumah ke ruang tamu. Abi nyari apa sih? Kunci motor di mana sih? Tanya Junet. Ini kedua kalinya Junet mencari sesuatu ketika Roy ada di sini. Pertama, ia menanyakan sendalnya. Kedua, ia menanyakan kunci ketika ia makan. Di kulkas, jawab Ipah kesal. Roy tersenyum, suaminya masih murung, kemudian dengan nada kesal berbisik ke Roy. Ustadz kamu itu pikunnya, nauzubillah. Kemudian ia bangkit berdiri membantu suaminya mencari kunci motor. Makanan yang disediakan ramai dengan makanan seafood. Nampaknya Pak Ustadz dan Ustaznya benar-benar berterima kasih dengan menyediakan makanan ini. Malu sebenarnya Roy disediakan makanan sebanyak ini. Ia tak ingin mengecewakan pemilik rumah yang sudah menyediakan, kebetulan ia belum makan dari tadi siang, juga kelelahan karena ngebayangin sang ustazah. Jujur, selama makan Roy tidak fokus ke Pak Ustadz. Roy fokus ke istrinya, manja, cerdas, mandiri dari suaminya. Tahu apa yang ingin dilakukan, serta Roy lebih sering melihatnya daripada Pak Ustadz. Ustazah tahu Roy memperhatikannya. Ia berharap sang suami tak tahu karena ditutup pakai apapun pasti terlihatnya. Panggilan itu yang cute dengan tampilan itu sangat pas untuknya. Nih di kursi, ampun, ujar Ipah yang kesal dengan sifat pelupa sang suami sambil mengangkat kunci motornya. Roy baru tahu Pak Ustadz Junid pelupa. Ia tersenyum menerima kunci itu dengan koko kuning, gading peci hitam, dan sarung hitamnya. Ia ingin ke gedung riayah sebentar untuk mengambil data-data mengajar di Ustadz Dian. Sementara ya Roy, nggak ada 3 menit, ujarnya meninggalkan tamunya bersama sang istri. Sebenarnya ada Vian tadi di sini namun ia sibuk harus ke pesantren. Iya, Stad, jawab Roy. Aku kira tadi sore kamu ke sini, Roy, ujar Ustazah kembali. Duduk di meja makan, ia duduk di kursi Pak Ustadz sekarang, tepat di samping Roy. Ada yang mesti saya kerjakan, Ustazah tadi sore. Dipanggil Ustadz Ujang buat bantu pasang panggung. Roy melihat Ustazah yang memakai daster hitam bermotif bunga terlihat anggun dan terlihat lebih muda dari usianya. Tadi siang langsung pulang, ujarnya sambil melihat ke bawah. Ia juga teringat kejadian tadi siang. Ia langsung ke kamar istirahat. Ustazah harap perkuliahannya selesai, Roy. Sudah males aku ikutan aturan-aturan di sana. Memang berapa semester lagi? Memasuki 6, ada tinggal beberapa SKS lagi. Harus selesai sebelum menulis karya ilmiah akhir. Harus lebih serius, Ustazah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan video kali ini, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini. Karena hanya seperti itulah support buat saya agar channel ini semakin berkembang dan berkembang lagi dari sebelumnya. Benar, ada tema menarik yang bisa saya tulis buat penulisan terakhir tentang hukum adat. Aku mau melakukan penelitian adat di daerah ini, Roy. Ada tema menarik di pesantren ini. Terus Ustaz menjelaskan akademisnya. Mereka juga tertawa bersama menceritakan seorang dosen yang sengaja memberi tugas tambahan mahasiswanya agar bisa lebih dekat modus dosen bujang masa kini. Saya pernah 4 kali dikira saya masih gadis. Pas saya cerita sudah nikah, mereka malu. Tapi ada juga dosen yang malah nekat deketin. Padahal tahu saya udah nikah. Aneh memang, makanya kalau kemana-mana di kampus pasti bareng Ustazah Anis. Apalagi yang satu itu ya Ustazah, ujar Roy. Nah iya yang satu itu nggak jelas, ujar Ustazah. Membicarakan si Andi. Tahu nggak pas kamu datang, Andi ada di situ. Ngumpet malah. Ngumpet di mana? Di meja seberang tempat saya ngumpet tadi. Roy tak percaya, ia menutup wajahnya sambil sedikit tertawa. Mudah-mudahan wanita itu tak kecewa. Lelaki yang selalu diceritakan Ustazahnya itu tak berani keluar. Gaya, udah tahu istri Pak Ustadz ngobrol ngajakin aku keluar. Pas ada kejadian tiba-tiba kayak gitu malah ngilang. Hahaha. Tahu nggak, hari Sabtu besok dia udah bilang aja mau nemenin saya buat penelitian di kota. Aku risih, Roy. Bilang aja Pak Ustadz, aja Pak Ustadz ke sana. Sama Pak Ustadz mah dia berani, ucapnya. Kecuali yang membuka satu kerang yang ke saus dan dimakan dengan sedikit manja. Ditemenin kamu. Dia pasti nggak berani ganggu aku kalau sama kamu, Roy. Mungkin Ustazah berpikir kalau Andi juga melihat Roy di kantin itu. Soalnya aku jalan sama Ustazah yang lain juga dia nekat. Aku nyari sih, nggak bisa kalau musir dia begitu aja. Kalau Pak Ustadz ngizinin, aku mau, ujar Roy. Lihat deh nanti, ujarnya sambil tersenyum. Kalau nggak diizinin, Ustazah tersenyum mengambil kerang itu lagi. Ia mencocol di sausnya, lalu mengunyahnya. Kamu tahu, Roy, dari semua ilmu hukum yang aku pelajarin, dari pidana sampai perdata, dari adat sampai internasional, ada satu hal yang aku pelajarin, ujarnya memakan kerang itu. Semua hukum itu dibuat untuk dilanggar. Benar, Ustazah, ujar Roy semangat. Apa ini semacam isyarat kalau semuanya bisa diatur, pikir Roy. Ustazah selalu ingin melakukan apa yang ia mau, pikir Roy dalam hati. Temenin aku seharian hari Sabtu besok, biar ngejahit tugasnya tenang. Dia pasti diem.
Ini adalah malam Jumat, biasanya selalu ada pentas santri malamnya. Roy diam sambil merasakan ada yang aneh. Suara motor Pak Ustadz terdengar sudah datang. Ia langsung menghampiri Roy dan Ustadznya di dalam. Terlihat mereka sedang ngomong seru. Pak Ustadz datang membawa beberapa potongan kertas berisi beberapa jadwal mata pelajaran. Ia menyimpan kunci motornya dan bertanya, Sabtu kamu sudah bisa ngajar, Roy? Ustadz udah siapin jadwalnya. Ngajar sejarah kebudayaan Islam aja ya, ucap Pak Ustadz. Insya Allah, Tat. Ustazah berdiri dari kursi makan sang suami dan duduk di sebelahnya. Pak Ustadz duduk menggantikan istrinya di samping Roy. Masalah buku dan silabus bisa kamu minta di gedung teori. Ayah, ada Ustadz Asep di sana. Tadi sudah saya beritahu. Syukran, Tat. Pak Ustadz tak makan karena sudah makan tadi sore dengan tauco kesayangannya. Atau lebih tepatnya, makan setelah bermimpi buruk tentang kesayangannya. Entah kenapa, bayangan tidak enak itu masih tergambar di hatinya. Sama-sama, makasih juga tadi nyelamatin Ustazah. Ustazah bilang kamu bisa aja luka, untung nggak apa-apa. Ah, biasa Roy mah bi, ujar Ustazah tersenyum. Dibanting ke sana kemari juga nggak apa-apa. Roy tertawa terbahak-bahak. Terus kamu ketemu temannya Ustazah nggak? Si Andi, ujar Pak Ustadz. Roy mengalihkan wajahnya. Setelah suaminya bertanya itu, yang membersihkan tenggorokannya, tanda sedikit gugup. Nggak, Tat. Tadi pas di kantin saya nggak mikir apa-apa, cuman fokus ngeluarin Ustazah aja. Kamu nggak ngelihat Andi? Kata Umi ada Andi. Ujar Pak Ustadz ke kiri dan kanan, wajahnya bolak-balik bertanya ke Roy dan istrinya. Pak Ustadz memang sangat curiga ke Andi, namun ia tak curiga ke Roy, bahkan Ustadz sempat berpikir ini bagus. Andinya ngumpet, Bi. Kan tadi sore Umi bilang Roy nggak ngelihat, tapi Andi yang ngelihat. Oh iya, lagi-lagi sifat pelupa sang suami keluar. Baru tadi sore ia cerita, tapi sudah lupa lagi. Ustazah menggeleng-gelengkan kepala sambil melihat Roy. Ia curiga ke Andi. Ya, suaminya curiga ke Andi, bukan ke Roy. Sambil melihat Roy, Ustazah sejenak mengatakan sesuatu. Abi, Umi hari Sabtu mau ada tugas penelitian di pinggiran kota. Ah, ia melakukannya, ujar Roy dalam hati. Ia mulai izin ke sang suami bahwa ingin ditemani dirinya selama penelitian itu. Mungkin Ipah juga risih bila sedang bertugas begitu diganggu orang ngumpet di bawah meja saat ada tawuran. Dan bersambung.